Halo netizen, kembali lagi di Unai Sharing Session episode ke-5. Oke, di episode ini aku udah bersama 6 mahasiswa dan mahasiswi dari Unai, dan mereka-mereka ini adalah mahasiswa yang mempunyai IPK paling tinggi di jurusannya. Nah, sebelumnya kita mau perkenalan dulu nih, satu persatu, mungkin mulai dari sebelah kanan. Kita mau tanya, abang namanya siapa, asalnya dari mana, jurusannya apa, dan statusnya apa bang? Oke, terima kasih buat kesempatannya. Oke, perkenalkan guys, nama aku Peter San dari jurusan Teknik Informatika tingkat 3 sekarang ini. Asalnya dari Surabaya, Jawa Timur. Jurusan apa? Udah, jurusan Teknik Informatika. Statusnya inside. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama aku Adinda Dia Satyarani, asal dari Bogor, sekarang maba, jurusan bisnis digital, statusnya lagi mengusahakan. Oke, selanjutnya. Kenalin, nama aku Putra Manisi Tepu dari Farmasi tingkat 2, asalnya dari Pematang Siantar, statusnya masih sama yang lama. Oke, boleh selanjutnya di sebelah kiri saya. Oke, halo semuanya, nama saya Winda Natalia. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris, asal dari Jakarta. Statusnya saya taken. Oh, udah taken ya ternyata ya. Boleh kakak yang di tengah. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Angelika Aprilianti Siotang, biasa dipanggil Angel. Aku dari S1 Keperawatan tingkat 3, asalnya dari Bandung. Apa lagi kak? Statusnya? Oh, statusnya outside. Statusnya outside. Abang yang terakhir yang paling ujung. Oke, halo guys, nama saya Robinson Pardede, asal dari Sumatera Utara, Medan. Fakultas Ilmu Filsafat. Status taken. Status taken. Oke, kita sekarang udah kenal ya. Siapa aja di kiri dan kanan saya. Nah, abang-abang semua dan kakak-kakak, aku dengar kan kalian punya IPK paling tinggi di jurusannya. Nah, aku mau tanya nih, sebenarnya gimana sih perasaannya kalian ternyata mendapatkan IPK tertinggi di jurusannya? Begitu. Mungkin boleh, abang yang paling ujung dulu deh. Gimana perasaannya bang? Awalnya sih kaget gitu ya. Perasaannya ya, ini kayaknya hoki gitu ya. Perasaannya hoki ya. Perasaannya seperti itu aja. Gitu. Mungkin kakak yang di tengah deh. Gimana perasaannya kak? Kalau aku pastinya bangga dan sangat bersyukur karena utang yang kemarin lunas. Ada utang jadi mungkin jadi terbantu. Jadi terlomba gitu ya untuk Mungkin Kamanda deh. Kalau aku pastinya seneng ya, terus bersyukur juga karena bisa dapat uang dari itu. Ada dapat uang juga ternyata. Bener. Ya. Oke, boleh. Sama sih, aku bersyukur banget yang pertama karena itu ada dapat uang. Lalu yang jelas aku bangga banget karena hasil kerja kerasku tuh kayak terbayar gitu. Dan dengar-dengar ini jurusannya jurusan yang baru ya? Betul. Nah, jurusan baru IPK tertinggi. Oke, terima kasih. Boleh abang yang di ujung. Kalau aku sih biasa aja sih. Tapi juga bersyukur sama Tuhan juga apa yang aku udah usahakan bisa mencapai target yang luar biasa, itu semua berkat sih. Puji itu Tuhan. Aja sih. Mungkin Bang Shan udah biasa mendapatkan IPK 4 ya. Puji Tuhan. Boleh yang terakhir kakak yang di sebelah kiri. Oke, kalau dari aku pribadi sih awalnya nggak nyangka karena waktu itu aku pikir temanku yang dapat, dan waktu nama aku yang dipanggil aku nangis karena nggak nyangka aja ternyata aku yang maju gitu. Oke. Sebenarnya nilai-nilai ini, nilai yang sudah kalian dapatkan ini, apakah ini udah kalian targetkan dari awal atau gimana ya? Atau kalian memang let it flow aja begitu? Ada yang mau sharing gitu? Mungkin kakak yang di tengah deh, tadi ada berlomba gitu, boleh diceritain kak? Oke. Kalau aku jadi awalnya pas tingkat 1 emang kan lihat kakak-kakak tingkat yang maju ke depan kan. Terus kayak dari lihat kakak-kakak itu maju ke mimbar dapat piagam, dapat penghargaan gitu dapat ya. penghargaan. Akhirnya ke bawah mindset kayaknya satu kali aku harus bisa
ke mimbar. Oh itu Mimbar jadi memacu diri Iya. gitu ya. Dan sebenarnya ekspektasinya kan aku dapetnya di semester 4 ya, yang GPA 4.0-nya. Ekspektasinya nggak di semester 4 karena semester 4 itu sistem blok kan. Sistem blok itu padat banget, kalau di anak-anak keperawatan pasti tahu. Di semester 4 itu sistem bloknya padat banget. Jadi antara teori hanya dikejar 2 bulan dan 2 bulan lagi praktek di rumah sakit tuh bener-bener padat. Dan nggak expect di situ bakal dapet GPA sebesar itu. Tapi ternyata Tuhan kasih jalannya di semester 4 dapet segitu itu. Puji Tuhan dapat puji di Tuhan. semester 4 gitu ya Kak. Dan gak nyangka juga, aku sempat sekedar sharing juga ya, sempat tulis di aku punya notes kalau aku pengen dapat juga apa GPA 4 kayak temen Dapat aku penghargaan sebelumnya, iya. seperti kakak-kakak yang udah dilihat gitu ya. Iya, ternyata beneran dapet gitu. Menarik ya guys. Ada ternyata ada perlombaan dari dalam diri sendiri ya, menjadi pemacu gitu. Boleh abang yang paling kiri? Apa nih bang? Kalau saya sendiri sih tidak terlalu ambisi untuk mengejar nilai-nilai di fakultas ya. Setiap mata pelajaran inginnya bisa lulus saja. Dengan nilai apapun itu bisa lulus. Awalnya semester 1 ya coba-coba, ternyata semester 1 dapat. Dan lanjut lagi ternyata semester 3 ini dapat juga yang kemarin. Berarti ini bukan yang pertama kali ya bang? Iya, untuk yang Puji Tuhan yang Puji keberapa Tuhan. kali ya? Iya, untuk beberapa kali. Dan ya pasti bersyukur karena untuk sekolah sendiri kan lebih mikirkan, malah bukan lebih ambisi ke perkuliahan, karena lebih ke bagaimana bekerja supaya bisa nanti menyelesaikan kuliah. Karena ambisinya itu untuk pekerjaan, tapi nggak taunya dibarengin dengan doa dan juga ternyata bisa mendapat nilai yang bisa dikatakan puji syukur lah pada Tuhan. Berarti tadi kakak yang di tengah bilangnya emang udah ditargetkan. Kalau abang memang let it flow aja. Memang ternyata puji Tuhannya diberikan juga bonus gitu ya mungkin ya. Bonus. Nilai tertinggi di jurusannya. Kalau gitu kita mau tanya kakak yang sebelah kiri. Gimana kak? Apakah ini udah ditargetkan atau memang seperti abang tadi let it flow aja gitu? Oke, kalau dari aku pribadi sebenarnya pas awal-awal masuk kuliah nilaiku jelek semua. Karena aku ada di fase malas ngerjain tugas kayak apa sih? Apalagi kan waktu itu zamannya online kan. Karena angkatan 21 masih online-online-nya gitu. Terus ketika cepol umum ya kalau nggak salah, cepol umum, saya lihat teman-teman itu pada dibacain nama-namanya untuk maju gitu kan, dapat penghargaan, terus dapat uang juga kayak. Terus saya mikir, kalau mereka bisa kenapa saya enggak? Dan di situ saya mulai memperbaiki cara belajar saya, bukan dengan berambisi, cuman saya melakukan yang terbaik dan dibarengkan dengan doa. Puji Tuhan, Tuhan bisa izinkan saya dapat IP 4. Nah, lagi-lagi ternyata karena melihat mahasiswa dan mahasiswi sebelumnya yang mendapatkan jadi terbawa ya, ingin juga seperti mereka mendapatkan IPK tertinggi dan mendapatkan penghargaan begitu. Mungkin boleh di sebelah kanan saya, Kamar Manda. Mungkin kalau aku agak berbeda dari yang lain karena aku memang nggak berencana buat dapat nilai tinggi. Terus dengan pelajaran-pelajaran yang aku udah pelajarin juga, kayak aku juga udah ngerasa ya udahlah nggak apa-apa berapapun Cukup itu mungkin cukup ya. iya. Terus apalagi ketemu sama dosen yang kakak-kakak tingkat itu bilangnya nggak bakal bisa dapet A, nggak bakal bisa gitu. Killer gitu ya. Iya, terus kasih nilai itu pelit. Nah jadi aku juga ya udah nggak apa-apa nih di akhir ya udah terserah apa kata Tuhan aja. Ternyata tahu-taunya pas aku buka di Moodle itu pas itu udah liburan di rumah, itu adalah satu-satunya mata kuliah yang dosennya paling pelit kasih nilai, dan itu mata kuliah yang pertama kali muncul nilainya di Moodle. Apa tuh kak nilainya? Nilainya A, puji Puji Tuhan. Tuhan. Nah karena itu makanya aku udah pikir aku bersyukur banget bisa dapat itu dari dosennya, dan pas yang semuanya udah aman Yang gitu. dari dosen yang kita nggak expect ya gitu. Benar. Kakak nggak expect dari dosen. Benar. Gitu. Puji Tuhan. Boleh selanjutnya. Oke, kalau aku pribadi memang udah pasang goal buat sebisa mungkin aku mau dapat nilai tertinggi. Karena aku masuk prodi ini, prodi baru kan di sini. Betul, prodi baru. Itu semacam gimana ya bisa dibilang kayak gambling gitu, kayak go big or go home. Aku either ambil jurusan yang memang baru dan buat sejarah, atau nggak usah sama sekali. Dilema pasti ya awalnya. Betul. Jadi aku memang pasang goal kalau aku harus
usahakan entah gimana caranya harus jadi yang terbaik. Karena gimana nih, udah pilih buat masuk ke prodi baru, masa nggak bisa nunjukin sesuatu gitu. Jadi ini lebih ke kompetisi sama diriku sendiri, kayak aku mau nunjukin kalau aku tuh sanggup pasang goal yang kayak gini gitu. Jadi jurusan baru ingin menjadi yang terbaik begitu. Betul. Ya. Jadi pencetak sejarah baru di Unai gitu ya. Iya. Itu dia, ada semangat yang dirasakan dalam dirinya. Boleh terakhir Abang, Waduh. Bang Shan. Apa nih Bang ceritanya? Kalau dari aku sih apa tadi tujuannya? Apa udah pasang gol atau enggak ya? Iya, ada. Emang udah ditargetkan atau iya. gimana Bang? Kalau sebenarnya nggak ditargetkan juga sih untuk dapat nilai tertinggi, tapi emang udah dari SMA itu juara terus gitu. Jadi pas masuk Unai ada pengumuman bilang kalau misalnya mempertahankan IP itu dapat beasiswa terus. Nah disitulah aku merasa kayak wah aku harus lah bisa ini, karena lumayan juga kan uang kuliah di Unai. Jadinya itu yang membuat ambisi aku untuk terus belajar gitu. Jadi sempetin waktu, makanya dari semester 1 sampai sekarang semester 6 ini ya puji Tuhan lah dapat 4 terus gitu. Puji Tuhan. Masing-masing punya cerita menarik ya masing-masing. Tadi ada yang dipacu gara-gara jurusan baru, ada karena melihat kakak-kakak tingkat yang sudah duluan mendapatkan penghargaan dengan IPK yang tertinggi begitu. Nah, aku mau nanya, aku penasaran. Tadi mendapatkan IPK yang tertinggi, apa sih metode belajar yang kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu di kamar, atau mungkin ada kesibukan masing-masing pastinya ada. Tapi apa metode kalian selama belajar dan hingga akhirnya bisa mendapatkan IPK yang tertinggi? Boleh kita, ada yang mau cerita nggak? Ada yang mau duluan cerita? Kayak aku boleh Bang Shan, silakan. Kalau aku dulu ya, karena emang udah dari kecil sih. Mungkin ini yang ya karena aku beragama gitu kan, beragama Kristen kebetulan di rumah. Jadi salah satu metode yang sering aku gunakan itu ketika mau belajar itu ya berdoa sama baca firman Tuhan. Jadi emang dari SMA itu aku tuh kayak tes gitu, apakah bener nggak? Tapi ternyata itu bener gitu, apa terjadi gitu. Kalau kita berdoa dulu, kita membaca firman Tuhan, segala akal budi kita itu akan diberikan hikmat gitu. Jadi itu yang diajarkan mamaku, makanya aku terapin sampai sekarang ini. Meskipun aku ya dari semester 1 sampai semester 6 ini banyak yang aku kan kerja gitu. Jadi sebetulnya nggak ada waktu untuk belajar, tapi aku sempetin belajar dengan cara aku berdoa dulu. Jadi dan juga tips kedua mungkin ya buat catatan gitu. Jadi selain kita berdoa, kita juga buat catatan apa yang kita pelajarin. Itu salah satu tips yang benar-benar. Jadi bukan sebelum ujian baru belajar ya, tapi tiap hari lah kita asah untuk belajar segala materi yang udah diucapin dosen atau guru gitu. Berarti mungkin itu. Memang metodenya tuh setiap hari diasah, setiap hari. Jangan sistem kebut semalam gitu ya. Ya. Memang, dan terakhir andalkan Tuhan gitu Andalkan ya. Tuhan, Oke, betul, menarik Bang betul. Shan. Selanjutnya ada yang mau cerita tentang pengalaman metodenya. Oke, makasih Bang Shan tadi udah sharing-sharing sama kita gimana tips-tipsnya tadi dikasih ya tips-tipsnya. Aku penasaran lagi nih. Aku mau tanya deh sama Kak Winda. Apa sih Kak tantangan Kakak selama berkuliah sambil mendapatkan maksud saya belajar sehingga bisa mendapatkan IPK yang kok bisa IPK tinggi tadi maksud saya. Oke, kalau dari aku pribadi, tantangannya itu untuk menyelesaikan semua tugas-tugas dari dosen-dosen ya. Karena di setiap matkul itu terkadang dosennya nggak cuma ngasih satu tugas besar gitu. Bisa sampai 3, 4, bahkan 5. Nah, itu yang menjadi tantangan besarku, di mana aku bukan bingung sih, harus menentukan bagian mana dulu, tugas mana dulu yang harus diselesaikan. Dan terkadang itu sempat membuat aku lost track, hilang arah. Cuman balik lagi, aku mulai menerapkan di situ time management dan membuat skala prioritas yang baik supaya semuanya itu bisa terselesaikan dengan baik. Jadi udah disusun dulu terlebih dahulu Iya. ya, yang mana yang harusnya dikerjakan dulu, begitu. Oke. Kalau Kak Angel gimana? Apa tantangannya dan gimana Kakak cara mengatasi tantangan itu? Oke, ini aku mau cerita pas semester 4 itu ya, sistem Boleh. blok itu. Jadi sistem blok itu tantangannya kan kita harus belajar teori, belajar skill sama prasat buat ke rumah sakit kan. Jadi pas itu
karena harus kita balance antara teori, praktik sama praktek ke rumah sakit. Itu kan berat ya. Jadi kalau aku sendiri nanganinnya adalah itu suka bikin catatan kecil, not kecil gitu ya. Tapi bukan kerepean ya, bukan contekan. Itu catatan kecil itu karena aku orangnya anak stabilo banget. Jadi suka di poin-poin penting di lingkar-lingkarin, dikasih highlight. Nah itu tuh ngebantu aku banget untuk enjoy belajarnya, lebih ke enjoy belajarnya. Jadi mau itu materi, teori ataupun prasat skill yang harus aku hafalin sebelum aku ujian di lab, itu aku harus bikin notes dulu, terus aku bikin jembatan keledai yang bikin aku cepet nginget. Jadi enjoy gitu ya. Jadi balik lagi kayak Kak Winda, tantangannya pastinya pelajarannya, tugas-tugasnya, tadi praktek begitu ya, tapi dibawa enjoy aja gitu ya Kak? Iya, betul sekali. Oke. Kalau aku mau nanya sekarang sama Kak Amanda nih. Kak Amanda, gimana cara kakak sambil berkuliah di UNAI, sambil belajar, gimana cara kakak? Pasti ada kesibukan pribadi pastinya kan, mungkin ikut organisasi mungkin, atau mungkin jalan sama pacar mungkin. Gimana caranya kakak memanage waktu sambil berkuliah, sambil belajar gitu? Boleh diceritain Kak sama kita? Baik, makasih. Mungkin awal-awal itu masa-masa pertama kali masuk semester 1, 2 itu emang baru masa peralihan dari SMA ke kuliah ya. Jadi kayak masih terkejut banget sama sistem kuliah, iya, sama dunia perkuliahan, sama jam perkuliahan yang dari pagi sampai sore itu emang benar-benar kewalahan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, aku lebih belajar lagi untuk bisa mengatur waktuku. Apalagi aku ikut dalam 2 organisasi dan dua-duanya jadi officer. Dan itu emang kewalahan, tapi aku berusaha semaksimal mungkin buat supaya nggak tinggalin sama perkuliahanku. Jadi kalau misalnya organisasi itu ada di malam hari, aku harus forsir semua pelajaranku di pagi dan siang setelah kelas. Mungkin itu aja sih. Gitu ya. Jadi pastinya intinya kita memanage ya, Kak Amanda itu memanage antara jam untuk organisasi sama untuk belajar gitu ya. Benar. Oke, terima kasih Kak. Aku mau nanya balik lagi ke Kak Winda. Kak Winda, ada nggak sih dukungan dari teman-teman, gimana Kak? Dukungan dari teman-teman sekamar atau teman-teman di kelas atau dari dosen mungkin atau dari orang tua, boleh diceritain Kak, gimana dukungan dari mereka? Oke, terima kasih. Jadi kalau untuk aku pribadi, dukungan dari teman-teman sekamar, teman-teman sekelas tuh berpengaruh banget buat aku, karena mereka support banget. Terkadang ada kan fase dimana kita down atau ngerasa nggak kuat sama semua tugas-tugas, dan mereka selalu semangatin aku gitu. Mereka selalu bilang, it's okay, kamu bisa ngelakuin yang terbaik gitu. Dan untuk orang tua sendiri sudah pasti mereka selalu mendukung, dan yang saya bangga dari mereka tidak pernah memaksa saya atau menuntut saya untuk bekerja terlalu berat. Jadi orang tua selalu bilang, lakuin yang terbaik, gimana pun hasilnya serahin sama Tuhan gitu. Jadi ternyata dukungan dari teman tuh penting banget ya Kak? Betul, penting sekali. Gimana kalau tentang bagaimana cara mengelola waktu supaya efektif, maksimal gitu? Mungkin aku tanya balik ke Bang Shan tadi, yang udah biasa tadi dari SMA ya Bang? Gimana sih cara efektifnya gimana Bang? Iya sih, karena aku juga kerja kan di sini, terus juga ambil organisasi juga, kebetulan sebagai pemimpin organisasi itu, jadi kebetulan ada organisasi WS itu jadi presidennya. Ya sebenarnya untuk manajemen waktunya, kalau bisa dibilang tidur itu kadang sampai jam 12. Emang itu normal karena emang kita harus belajar juga setelah kita pulang latihan, karena malam itu biasanya ada jam latihan sampai jam 9. Nah jam 9 itu aku nggak langsung tidur tapi belajar. Jadi mungkin mengoptimalisasikan waktunya adalah ya tadi belajar tiap hari. Makanya ketika ujian ataupun apa, kita nggak perlu ulang lagi dari awal. Kita udah inget nih beberapa hal. Jadi hanya perlu buka buku, baca-baca singkat, udah tahu apa yang akan keluar gitu. Mungkin kalau ada yang definisi-definisinya yang sulit, ya balik lagi kita coba cicil-cicil dari sebelumnya gitu. Karena kebetulan IT itu juga kadang banyak tuh definisi ataupun project. Nah, biasanya tuh kalau aku lihat
teman-temanku itu kayak mereka kerjainnya sebelum pengumpulan baru mereka kerjain. Nah itu menurutku hal yang salah ya, karena kenapa nggak dikasih waktu 1 minggu, ya 1 minggu itu kita kerjakan meskipun hanya sebentar, tapi minimal kita udah kerjakan proyek itu. Jadi ya itulah tipsnya adalah coba kerjakan minimal 1% lah setiap hari. Jadi dimaksimalin semua waktu ya Bang, setiap harinya dimaksimalin supaya nggak terbengkalai gitu ya Bang. Betul. Oke, terima kasih Bang Peter Sian. Aku mau nanya nih, teman-teman kan semua udah mendapatkan nilai tertinggi di jurusannya. Ada nggak sih sebenarnya pencapaian yang ingin dicapai selain IPK tertinggi tadi? Boleh mungkin Bang Robinson di-sharing untuk kita. Oke, sesuai profesi saya ya. Profesinya kan ilmu filsafat ya, ingin menjadi pendeta. Nah, saya itu paling suka dan mempelajari itu yaitu ilmu jiwa dan ilmu antropologi. Antropologi itu lebih ke seni dan budaya ataupun berbeda suku-suku. Nah, awalnya masuk ke kuliah nih di UNAI ini, saya itu orangnya introvert. Introvert kan bagaimana seorang pendeta nantinya kalau dia introvert? Harus sosialisasinya terbuka, orangnya harus friendly, humble ya. Yang saya lakukan pertama waktu masuk kuliah, rencana yang saya lakukan adalah bagaimana nanti saya bisa akrab, contohnya nih ke orang Sunda. Apalagi saya orang yang paling suka mempelajari banyak bahasa. Nah sekarang ini banyak bahasa daerah atau bahasa luar ya, banyak ya seperti bahasa Sunda, bahasa Batak, Karo, Minang, segala macam. Nah jadi saya lebih rencana lainnya itu, tujuan lainnya itu selainnya memang untuk nilai ini tidak terlalu, yang selain harus tamat kalau bisa tepat waktu Tuhan izinkan, oke. Kalau tidak Tuhan izinkan ya bagaimana rencana Tuhan gitu. Tapi yang paling saya tekankan di dalam hidup saya ini bagaimana nantinya sosialisasi saya, karena itu yang paling penting. Karena seorang pendeta tidak dikenal dengan omongannya, dikenal dengan sosialisasinya. Itu saja. Terima kasih Bang Bert. Berarti sebenarnya Abang nggak terlalu itu ke nilai, tapi bagaimana nanti setelah bekerja begitu ya Bang, setelah menjadi pendeta begitu ya. Oke. Aku mendengar dari teman-teman tadi, aku ya dengarnya seperti tertekan ya. Kalau pribadi aku sendiri mungkin tertekan jadi kalian ya. Boleh aku mau nanya ke Dinda deh. Ada nggak sih sebenarnya tips-tips dari kamu untuk memanage diri sendiri, manage kalau orang zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang ngomongnya mental health gitu. Gimana, boleh di-sharing? Oke, kalau secara pribadi aku mungkin pertama harus nyebutin ya, aku maba kan. Mungkin kalau dibandingin sama kakak-kakak yang ada di sini, pressure dan stresnya tuh yang dialamin beda ya. Karena gimana pun aku mahasiswa baru, mungkin belum disambut tugas sebanyak kakak-kakak ini ya. Tapi ya kalau boleh jujur, aku sejak dulu dari zaman sekolah juga memang aku orangnya anti stres banget. Aku nggak suka stres, aku nggak suka belajar dalam keadaan tertekan. Jadi dibilang stress management dengan mungkin aku dengan cara gak forsir diri aku buat belajar lebih dari apa yang aku sanggup. Contohnya kayak misalnya kalau kayak Bang Peter kan mungkin Bang Peter bisa begadang buat belajar. Aku tipe yang gak bisa kayak gitu. Jam 9 tuh baterai sosial dan baterai otak tuh udah mulai menurun. Jadi kayak daripada dipaksain nanti yang ada malah rusak. Jadi mending aku tidur lebih awal, aku bangun lebih pagi, berdoa, mandi, fresh, udah dalam keadaan fresh, aku belajar dalam mungkin 1 jam setengah aja, terus tidur lagi gitu. Terus habis itu pokoknya aku berusaha supaya aku gak belajar dalam keadaan tertekan. Kalau aku misalnya malam udah waktunya belajar, aku selalu sediain waktu buat belajar malam itu cuma 2 jam aja. Itu selalu, tapi nggak bisa diganggu gugat. Tapi kalau misalnya di tengah-tengah lagi belajar itu aku misalnya capek, bosan, aku buka HP, nonton YouTube, denger lagu atau apapun itu. Pokoknya aku nggak bisa dan nggak mau belajar dalam keadaan stres. Karena harus enjoy gitu ya. Iya betul. Jadi kalau kita belajar dalam keadaan otak kita juga santai, kitanya fresh, lebih mudah pelajaran itu masuk daripada waktu kita stres, dipaksa ditekan, mau seberapa banyak pun kita paksain itu masuk, nggak ada yang bisa masuk ke kepala kita, terus, ya? Betul. Jadi ya kalau aku semaksimal mungkin aku mau habisin waktu buat bersenang-senang juga, aku mau bareng teman-temanku juga main apa gitu. Jadi aku nggak selalu tertekan sama belajar, dan belajar itu jangan dijadiin kayak, aduh, udah kelar ini harus belajar lagi. Nggak usah dipikirin kayak gitu. Kalau udah waktunya belajar. Kalau capek, istirahat. Gitu. Jadi mental health itu penting ya. Betul. Tetap enjoy supaya
pelajarannya masuk dan kita bisa melaksanakan di dalam perkuliahan gitu ya, Dinda. Oke, terima kasih Dinda. Aku mau nanya lagi nih, kan di UNAI pasti ada ekstrakurikuler gitu ya. Aku mau nanya Kak Angel, ada nggak sih sebenarnya impact dari ekstrakurikuler yang kakak atau mungkin project-project di luar perkuliahan yang akhirnya membantu kesuksesan pelajaran kakak di perkuliahan sehingga mendapatkan IP gitu? Boleh di sharing Kak untuk kita? Iya, jadi ini organisasi gitu ya. Ya, mungkin organisasi, apakah ada impact-nya untuk pembelajaran? Ada banget. Aku kebetulan ikut Hima juga Master Guide. Di Hima aku dapat, kan kita kan belajar sosialisasi kan, komunikasi. Di Master Guide juga belajar komunikasi, gimana cara kerjasama satu sama lain. Nah itu berpengaruh banget karena aku perawat sama kayak filsafat, dia harus bisa komunikasi masyarakat begitu ya. Begitu pula dengan perawat, harus pintar berkomunikasi karena kita juga punya mata kuliah komunikasi keperawatan. Itu bukan hanya satu matkul tapi ada lanjutannya lagi yang kedua. Jadi benar-benar berdampak banget organisasi itu ke aku punya kesuksesan. Kayak gitu sih. Berarti memang organisasi ini sekaligus melatih kita ya? Iya. Berarti guys, memang organisasi itu di UNAI itu sangat penting ya, membantu anak-anak UNAI mahasiswanya untuk mendapatkan nilai-nilai tinggi begitu Kak ya? Iya, betul. Dari Kak Angel. Kalau Bang Robinson, gimana Bang? Kalau saya sendiri mengikuti 3 organisasi ya. Nah, 2 organisasinya itu di dalam UNAI dan 1 organisasi itu di luar. Karena sebelum masuk ke UNAI, organisasi itu udah saya ikutin. Nah, untuk di UNAI saya ikut Hima dan juga Master Guide. Ya, kebetulan 1 officer ya. Dan itu memang sangat berat karena jadi officer dan juga di luar juga officer juga. Nah, begitu kan. Dan ini benar-benar sebuah training ya, latihan. Karena di Master Guide itu benar-benar sesuai dengan bagaimana nanti ya jadi pelayan. Nah, sebagai pelayan Tuhan. Dan di Hima, di situ selain melatih untuk bagaimana mengayomi mahasiswa-mahasiswi di filsafat, juga kita mengenal pribadi-pribadi dari kakak tingkat juga ketemu di Hima ini, bagaimana bermusyawarah, bagaimana mengenal mereka, karena saya sangat suka sekali untuk bermusyawarah dan mengenal orang lain. Dan satu lagi, nah ini sebenarnya bukan mengarah ke akademis, tapi membantu segi keuangan akademis ya, untuk melanjutkan akademis. Yaitu di luar, ya memang ini sangat bertentangan sebenarnya, karena saya seorang pendeta. Tapi di situ di lain itu saya mengikuti organisasi di luar ini adalah Gamers. Nah, Gamers ini game mungkin dari dulu mungkin teman-teman pada tahu ya, Point Blank ya. Jadi setiap ada turnamen saya akan ikut turnamen itu. Ya puji Tuhan hadiahnya bisa di atas 1, 2, 3 juta di atas. Karena itu bisa membantu perkuliahan. Saya tidak bisa meninggalkan hal itu karena itu membantu uang perkuliahan saya. Karena ya udahlah, belum jadi pendeta juga ya, ini kan bisa bantu uang kuliah. Selain officer digaji, turnamen juga 3 besar ya dapat juga hadiahnya. Nah, dan itu juga memotivasi saya sih kalau organisasi di luar tersebut. Oke. Dan selain itu juga kan memang sangat terganggu sekali memang sebenarnya waktu. Karena waktu belajar itu memang sangat sedikit. Kalau dikatakannya sangat sedikit. Nah, karena selain itu juga bekerja juga di PR1. Nah, juga harus membagi-bagi waktu itu ya. Tapi saya anti stres gitu. Jadi memang ternyata impact dari organisasi itu bukan cuma ke nilai ya, keuangan juga ya Bang ya. Dari pengalaman dari Bang Robinson ternyata banyak sekali cerita-cerita menarik ya. Nah, terakhir aku mau nanya nih untuk Abang dan Kakak semua, apa sih tips dari pribadi kalian untuk di-sharing ke teman-teman yang sedang menonton? Apa tips dari kalian untuk mendapatkan nilai yang tinggi seperti kalian? Mungkin ada yang mau sharing duluan? Udah dikasih ke Bang Peter Sian, boleh Bang? Sebenarnya tipsnya udah diucapin juga, bahwa ya aku pernah baca buku, soalnya bukunya bilang kalau misalnya kita juga harus, pokoknya jangan sampai satu hari itu kita terbuang dengan apa yang kita lakukan gitu. Minimal 1% lah kita meningkat perharinya, karena dari 1% itu kita bisa menjadi sesuatu yang berarti. Jadi artinya jangan pernah mengisi pikiran kalian dengan hal yang kosong setiap harinya, tapi isilah 1%. Makanya itulah tips buat teman-teman juga. Jadi cobalah untuk belajar
ya minimal tadi mungkin dikatakan sejam 2 jam, meskipun dampaknya mungkin yang kita rasakan nggak ada, tapi itu akan ada hasilnya, percayalah itu. Itu sih. Jadi belajarlah 1% setiap hari gitu. Thank you Bang Shan. Kalau Dinda apa tips? Singkat aja Din. Singkat aja, tipsnya jaga kesehatan itu penting. Karena kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik, maka kita harus dalam kondisi terbaik juga. Jaga kesehatan dari Dinda. Kalau dari Kamanda apa nih tips dari Kamanda? Dari aku singkat aja sih, belajar itu jangan dibuat pusing, belajar itu jangan menghafal, tapi belajar itu mengerti. Belajar itu mengerti, itu guys. Dari Kak Winda, tipsnya Kak? Kalau dari aku, tips yang bisa aku kasih ke teman-teman, yang pertama itu set your goals, do your best, and let God do the rest. Itu dia. Yang terakhir, let God do the rest. Oke. Kak Angel. Ya, kalau dari aku intinya rajin ibadah, rajin ngerjain tugas, rajin masuk kelas, rajin apa lagi? Pokoknya rajin karena yang pinter bisa dikalahin sama yang rajin. Yang kedua adalah put God first. Ya. Itu dia, rajin dan put God first. Thank you Kak Angel. Terakhir, Bang Robinson. Oke, saya sih ngasih yaitu ayat yang harus kita ingat selalu ya, bahwa ini benar-benar sangat berpengaruh. Karena bisa kita lihat contohnya di sini kakak-kakak semua ya. Ini nggak asing lagi, Matius 6 ayat 33 dan juga Mazmur 23:1, di mana dikatakan ketika kamu mengandalkan Tuhan, kamu tidak kekurangan apapun. Seperti prinsip Bunda ya, put the God first and you never be led. Itu dia. Memang tipsnya punya tips masing-masing ya dari teman-teman semua. Dan terakhir paling hebat tadi Bang Robinson, seperti jurusannya filsafat, memberikan ayat memang untuk kita. Oke, nggak kerasa kita udah sampai di penghujung episode kali ini. Terima kasih aku mengucapkan kepada kakak-kakak dan abang-abang yang sudah mau hadir, mau sharing-sharing bagi pengalaman untuk teman-teman yang menonton. Nah, untuk menonton jangan lupa untuk terus pantengin YouTube-nya Unai karena akan banyak konten-konten menarik lainnya. Dan juga jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!